Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya ya teman-teman ya. Oke, teman-teman semuanya kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Ini materinya science. Itu Mister gabung jadi satu karena ini masih ada hubungannya dengan materi yang minggu kemarin, yaitu tentang COVID-19. Oke, untuk hari ini materinya adalah tentang how to prevent from COVID-19. Adalah bagaimana cara kita untuk mencegah atau melindungi diri kita dari bahaya COVID-19 itu sendiri. Oke. Tujuan pembelajaran ini atau materi ini adalah students are able to prevent themselves from COVID-19. Oke, jadi tujuannya adalah teman-teman diharapkan untuk bisa mencegah atau menjaga diri dari virus COVID-19. Seperti kita ketahui kalau COVID-19 ini penyebarannya sangat cepat sekali ya teman-teman. Tidak tahu dari manapun, entah kita memegang apa, entah dari pakaian, entah dari apa, kita tidak tahu. Yang penting kita adalah menjaga, prevent ourselves dari COVID-19 sendiri. Oke, yang selanjutnya, yang pertama ini adalah washing our hands. Jadi kita harus selalu mencuci tangan kita, khususnya atau lebih khusus kalau kita dari luar, semisal kita dari beli sesuatu di warung atau apa, kita wajib, bukan harus ya, tapi wajib mencuci tangan menggunakan using soap in the flowed water. Jadi kita harus menggunakan sabun di air yang mengalir. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir at least minimum 20 detik. Jadi kita mencuci tangan jadi minimal 20 detik ya. Nah, mencuci tangan seperti yang sudah dianjurkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Nah, nanti videonya ada di akhir slide ini. Nah, ini teman-teman, Mister kasih lihat bagaimana cara mencuci tangan yang baik sesuai dengan suggested by WHO. Oke, yang selanjutnya yang nomor 2 adalah physical distancing. Nah, untuk yang beberapa minggu yang lalu itu istilahnya adalah social distancing. Tapi menurut WHO physical distancing inilah yang paling tepat. Jadi kalau teman-teman keluar untuk membeli sesuatu, you must keep your distance at least 1 meter minimum. Jadi kita harus menjaga jarak ya teman-teman, minimal 1 meter dari orang lain, dari orang asing ataupun dari orang-orang di sekitar kita. Kecuali kalau keluarga ya teman-teman ya, keluarga sudah pasti kalau kita tahu kesehatannya baik-baik saja, kita tidak apa-apa untuk dekat dengan keluarga kita, untuk dekat dengan ibu, ayah ataupun saudara kita. Tetapi kalau dengan tetangga ataupun orang lain yang misal kita tidak kenal, at least minimal 1 meter jarak kita dengan orang asing tersebut. Oke, yang nomor 3, usahakan avoid to touch eyes, nose, and mouth. Jadi kita harus menghindari untuk menyentuh mata, hidung, dan mulut kita. Do not touch your face when your hands are dirty or before washing hands. Jadi jangan sampai kita menyentuh wajah kita, terutama bagian ini, eyes, nose, mouth, kalau keadaan tangan kita kotor. Kita habis dari luar, kita habis menyentuh sesuatu atau habis menyentuh apapun lah, jangan sampai kita langsung menyentuh wajah kita, terutama mata, hidung ataupun mulut. Nah, boleh menyentuh kalau sudah washing hands, kalau kita sudah membersihkan atau mencuci tangan, at least dengan sabun ya teman-teman, dengan sabun dan di air yang mengalir, baru kita boleh memegang mata kita, hidung ataupun mulut. Atau teman-teman ketika tidak ada sabun ataupun air yang mengalir, teman-teman bisa menggunakan hand sanitizer. Boleh hand sanitizer yang mengandung 60% alkohol. Karena kalau dengan 60% alkohol
sudah bisa memusnahkan atau mematikan dari virus tersebut atau bakteri. Yang nomor 4, close your mouth when influenza or cough. Ini maaf, ini kurang sedikit. Nah, jadi kalau kita semisal bersin ataupun batuk, nah, close your mouth when getting influenza or cough. Do not use your hand, but use your elbows or tissue. Jadi kalau kita batuk ataupun bersin, jangan begini ya teman-teman, tapi menggunakan siku kita. Kita harus menggunakan elbows. Jadi gini. Nah, jadi begini ya teman-teman. Jangan pakai tangan atau telapak tangan kita, jangan, tapi pakai siku gini. Karena apa? Ditakutkan kalau kita menggunakan ini telapak tangan, terus kita menyentuh makanan, terus kita makan, nah virusnya atau bakterinya akan masuk ke tubuh kita dan kita akan terkena atau kena bakteri atau kena virus tersebut yang dari tangan kita atau dari virus influenza yang sudah kita nih nah gitu. Atau menggunakan tisu teman-teman, boleh, tisu ini lebih bagus. Nah, kita ambil tisu terus kita atau influenza atau batuk, tapi dengan catatan tisu tersebut langsung dibuang ke tempat sampah. Oke, yang selanjutnya adalah tetap stay at home. Jadi kita harus selalu stay at home, kecuali kalau ibu-ibu boleh, silahkan, mau beli sayur, mau beli lauk, silahkan, tidak apa-apa, dengan catatan kalau keluar rumah harus pakai masker dan menjaga jarak atau physical distancing. Yang lain kalau semisal tidak ada urusan keluar rumah yang mendesak, tetap harus stay at home. Jangan sampai kita keluar rumah ataupun ngapain ataupun apapun, jangan sampai kita main-main ataupun lari-larian, bahkan berkumpul dengan orang lain di luar rumah yang tidak ada manfaatnya. Tetap kita harus stay at home. Lakukan apapun yang bermanfaat di rumah saja, seperti olahraga, senam di dalam rumah, ataupun teman-teman ketika jam 10 boleh silahkan di depan rumah ya, jangan sampai kita keluar rumah, jangan sampai kita di jalan, jangan sampai kita dimanapun. Nah, kalau kita mau berjemur silahkan di depan rumah atau di teras, boleh, yang penting ada sinar matahari terkena badan kita. Nah, itu ya teman-teman ya. Mulai dari yang pertama tadi ada washing hands minimal 20 detik menggunakan sabun di air yang mengalir. Terus nanti videonya Mister ngasih. Terus ada physical distancing minimal 1 meter dari orang lain. Kecuali kalau keluarga boleh. Kalau keluarga teman-teman mau meluk ayah, ibu masih diperbolehkan. Yang penting dengan catatan keadaan anggota keluarga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada virus ataupun tidak terkena tidak batuk ataupun tidak flu. Kalau flu itu pun masih boleh asalkan ditutupi pakai tisu ataupun pakai masker. Nah, yang ketiga ada avoid to touch eyes, nose and mouth. Jadi jangan sampai menyentuh bagian wajah kita dengan keadaan tangan yang kotor atau sebelum kita cuci tangan. Close your mouth when influenza or cough. Jadi jangan sampai kita batuk atau flu menutup dengan tangan kita atau telapak tangan, tapi menggunakan elbow atau siku kita atau menggunakan tisu. Nah, yang terakhir tetap kita harus di rumah. Jangan sampai kita kemana-mana, kecuali kalau ada urusan yang mendesak teman-teman. Semisal kalau mau beli sayur, mau beli lauk, mau beli pulsa atau mau beli kuota, boleh, silahkan di luar, dengan catatan kalau keluar harus pakai masker, harus menjaga physical distancing minimal 1 meter. Oke, gitu teman-teman dari Mister semuanya untuk materi science. Tugasnya insya Allah minggu depan menyusul, dan semoga kita segera bisa berangkat sekolah lagi, bisa berkumpul lagi di sekolah, bisa main-main, bisa belajar lagi dalam waktu dekat ini ya teman-teman ya, insya Allah ya. Itu dari Mister, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit.
Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan.